Baik, kita mau belajar. Tema kita hari ini sangat menarik. Seringkali langkah-langkah hidup kita itu diatur tanpa kita sadari, ya ditentukan oleh pendapat orang atau oleh kata orang yang seharusnya oleh Tuhan sendiri. Nah, apa yang membuat kita kebanyakan, tidak semua, lebih mudah mendengar pendapat orang, lebih mudah mengikuti kata orang? Mengapa tidak sedikit di antara kita lebih mudah dikuasai emosi perasaan kita oleh apa kata orang? Kita lebih mudah disetir, dikendalikan, dikuasai oleh pendapat orang atau oleh kata orang. Ya, jangan saudara mempersulit dalam hidup ini. Jawabannya cuma satu. Karena orang itu lebih percaya kata orang daripada kata Tuhan. Coba renungkan. Kalau saudara dan saya mengambil keputusan, aku lebih percaya apa kata papaku daripada apa kata orang. Percayalah, sejak hari ini saudara dan saya tidak akan disetir, dikendalikan, diatur oleh pendapat orang, ide orang, atau siapa saja. Mari kita jujur. Nah, masalahnya ya, ternyata walaupun semua kita loh sebagai anak-anak Bapa di surga sangat percaya Bapa kita gak pernah bohong, firman Tuhan tidak pernah salah. Yakin toh? Ya jelas, maka itu kita ada sampai hari ini sebagai anak-anak Bapa di surga. Tapi lihat ini, mengapa prakteknya kita gak mempercayai apa yang kita percayai? Apa yang kita percaya tadi? Kita gak meragukan. Papa kita itu luar biasa. Dia gak pernah bohong. Janjinya itu ya dan amin. Tahu. Tapi kenapa kita gak percaya? Begitu ada satu berita, sekali aja kita baca. Sekali loh. Apalagi berita tentang COVID. Sekali kita baca. Langsung nancap. Dan hebatnya, kita bisa sok jadi dokter. Lalu memberi nasihat untuk yang lain. Padahal sudah terbukti berita-berita tentang COVID di sosial media seringkali hoax atau hoax itu. Tapi kita berani menyampaikan. Padahal baru sekali. Firman Tuhan kita nggak ngitung. Sudah berapa kali kita dengar ayat-ayat tertentu yang sering dikhotbahkan dan yang sering kita baca. Gak sempat ngitung bukan? Sudah berapa ratus kali. Saudara, hari ini harus ada pertobatan total di hidup kita. Berita COVID yang cuma sekali lewat. Ya, kita harus jujur. Berita COVID yang cuma sekali lewat. Dan kita pun tidak serius untuk menghafalkan. Cuma kita baca. Tapi berita yang sekali lewat di pikiran kita, di mata kita, lalu kita baca. Itu kok bisa nyantol. Bisa kita ingat. Bahkan kita bisa ceritakan ke orang lain. Padahal berita itu belum tentu benar. Tapi mengapa berita firman yang sudah berpuluh kali, ratus kali kita baca, kita dengar karena dikhotbahkan, itu kok nggak nyantol-nyantol? Saudara perhatikan, kalau hari ini saudara kita tim dari PD Tulus, kita diajar untuk mengambil keputusan
Hidup jangan mau dikendalikan, disetir, dikuasai, diatur oleh pendapat orang. Ayo hari ini kita ambil putusan. Hidup menurut dan ditentukan, diatur oleh apa kata Tuhan. Mari kita baca ayat yang pertama, Yosua 1. Ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Kita melihat ayat ini supaya keputusan kita jelas. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalimat ini saya akan uraikan dulu. Dipesan jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan ini. Saya ulangi lagi ya. Jangan lupa memperkatakan. Balik lagi masalah COVID. Mengapa berita COVID yang cuma sekali lewat dan yang baca pun tidak terlalu serius, tapi bisa diingat, bahkan bisa diceritakan kepada orang lain. Karena berita COVID itu diperkatakan. Ini loh masalahnya saudara. Jadi sekali berita tentang COVID-19 masuk di mata kita, lalu masuk ke pikiran kita, lalu masuk ke hati kita, itu kita perkatakan ke teman-teman kita yang lain. Nah, memperkatakannya ternyata di zaman modern ini gak harus lewat mulut, tapi lewat jempol kita. Ya, kita nulis di sosial media kita, itu juga memperkatakan. Kita broadcast, kita copas, kirim ke banyak orang. Maka itu manusia itu gak lupa. Padahal yang diperintahkan supaya kita tidak lupa, perkatakan firman Tuhan itu. Terjemahan lain, kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu. Ya, ayat. Terjemahan lama, janganlah isi kitab Taurat ini lalu daripada mulutmu. PS, buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Kau bacakan. Seperti berita COVID, saudara bacakan ke banyak orang. Waktu saudara telepon seseorang, saudara cerita tentang apa yang saudara baca. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kamu melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Itu BIS, MLT. Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu. Ternyata firman Tuhan itu enggak boleh cuma kita baca, kita dengar, tapi kita rajin untuk mengucapkan. Sharing, istilah sekarang, berbagi, bagikan kepada yang lain. Harus itu saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaanmu. Saya baca lengkap terjemahan baru. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sudah diucapkan, direnungkan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, dengan rajin-rajin memperkatakan kitab Taurat firman itu dan merenungkan siang dan malam, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wih, ini luar biasa janji Tuhan ini. Terima kasih dari Alabama memberikan terjemahan dari King James. This book of the law, kitab hukum ini, shall not depart out of your mouth. Kitab hukum ini tidak boleh meninggalkan mulutmu. But you shall meditate. Dan kamu
harus merenungkan day and night, siang dan malam, that you may observe. Nah, dan sehingga kamu bisa meneliti, menyelidiki, observe, to do. Begitu kita selidiki, kita teliti, maka kita melakukan seperti yang tertulis. Dengan demikian, your way prosperous, perjalananmu makmur, berhasil, sukses, and then you shall have good success. Maka engkau juga akan menerima sukses yang baik. Jadi ayat pertama ini harus kita putuskan sebelum kita melihat ayat yang lain. Nomor 1 ini. Berapa kali misalnya ya, kalau selesai Zoom, saya nggak tahu sudah berkali-kali mengingatkan. Kalau selesai ya, yang di Facebook dan IG kan nggak bisa interaksi. Kalau di Zoom ini, aduh, bisa sampai berjam-jam. Tapi saya lihat, kok nggak ngomongin firman, itu yang saya sedih. Ngomongnya ngelantur soal makanan, soal ini, soal itu. Makanya nggak pinter-pinter. Karena setelah dengar firman dilupakan, maaf. Saya sampai bosan memperingatkan suara semuanya. Cobalah kalau selesai kita belajar. Yang Zoom ya khususnya, Instagram dan Facebook gak bisa interaksi. Renungkan, bahas lagi. Itu membuat apa yang kita dengar itu nancap. Karena mulut kita mengulangi. Maka itu hidup kita gak bisa dikendalikan, gak bisa diatur, gak bisa disetir oleh Tuhan. Karena kita melupakan apa yang kita baru pelajari. Ayat 9, masih Yosua 1. Ayat 9. Jelas sekali apa yang Tuhan katakan. Maaf, saya cuma mengingatkan saja. Hampir rata-rata saudara-saudara yang baru kenal saya, ya, ingat yang sudah lama kenal, apalagi anak-anak saya, perhatikan. Maaf, lagi sekali saya cerita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang baru ketemu saya atau baru kenal saya, pasti ada satu kekaguman. Diskusi cerita masalah apa saja. Tiba-tiba Roh Kudus bisa mengingatkan pembahasan tentang ini ayatnya di mana. Kan langsung keluar. Maka itu banyak orang yang heran. Bukan saya menghafalkan ayat, tidak. Saya tuh nggak pernah seumur hidup menghafalkan ayat. Alasan pertama, saya ini kalau bukan anugerah Tuhan, saya ini pelupa. Yang kedua, karena di Alkitab tidak ada perintah untuk menghafalkan. Yang ada merenungkan. Nah, saya harap saudara ngerti ya sekarang ini. Maka itu saya bisa tiba-tiba keluar ini. Tiba-tiba. Karena firman itu, maaf, gak pernah jauh dari mulut saya. Dan saya renungkan. Maka itu begitu perlu, dia keluar. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Apa perintahnya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wih, ini mantap. Terjemahan lain. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, jadilah kuat dan berani. Terjemahan lama. Bukankah firmanku kepadamu ini? Hendaklah engkau perwira dan perkasa. PS, ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. MLT, bukankah aku telah memerintahkan engkau? Kuatlah dan mantaplah. Wih, luar biasa ini. Janganlah takut atau berkecil hati.
Karena Yahweh Tuhanmu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Saudara, ini luar biasa. Maka itu dalam hidup ini, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sederhana, saudara. Bukankah telah diperintahkan Tuhan, kuatkan, teguhkan. Berita COVID itu membuat lemes. Betul? Nggak kuat lagi. Begitu orang baca berita tentang COVID-19 langsung lemes. Hatinya goyah. Nggak teguh lagi. Tapi berita firman Tuhan membuat kita kuat. Membuat kita kokoh. Membuat kita teguh. Janganlah kecut dan tawar hati. Berita COVID membuat hati ciut. Takut. Berita tentang COVID, berita dari setan, berita gosip, berita yang jahat membuat kita menjadi tawar hati, menjadi gak ada semangat untuk hidup, tidak punya gairah. Sudah jelas sekali firman ini. Maaf saya berkata, kalau masih ada yang bodoh di antara kita, maaf. Kenapa kita jadi bodoh? Karena kita melawan firman ini. Tidak mau mengucapkan, memperkatakan, nggak boleh jauh dari mulut kita, lalu merenungkan, terus diingat, dicerna lagi. Ya, hebatnya bahasa Ibrani kata merenung itu memamabiak. Itu bahasa Ibraninya. Nah, kita tahu memamabiak, sapi makan rumput hijau karena renungkan, meditate, rumput hijau itu jadi warna putih, jadi susu, bisa menghidupkan orang. Wah, itu kan luar biasa. Nah, seperti itu. Berita tentang COVID itu membuat lemes, membuat patah semangat, kita membuat kecut, hati kita ciut. Tapi berita tentang firman Tuhan itu membuat kita kuat, hati kita perkasa, perwira, terjemahan lama. Coba bayangkan itu. Maka itu pilihannya hari ini. Tidak boleh kita kalah lagi oleh si jahat itu. Ayat 7, saya balik ke atas. Yosua 1 ayat 7. Papa, hari ini kami mau bertobat betul untuk mengerti firman ini. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, tema kita hari ini, hidup ini jangan mau diatur, dikendalikan oleh pendapat orang, oleh kata orang. Bodoh sekali. Orang itu nggak buat apa-apa kok kepada kita. Kenapa kita percaya pendapatnya, perkataannya, sehingga mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi pikiran kita. Bapa di surga yang begitu sayang kita sampai memberikan Yesus mati buat kita. Kenapa kita nggak bisa percayai dia? Seperti banyak orang mempercayai berita gosip. Bertobat, saudara. Maka itu ada kata hanya. Tahu ya kata hanya itu? Kalau orang Jawa bilang mek gitu. Ya sudah, itu nggak ada yang lain. Hanya AYT. Jadilah kuat dan berani. TL saja. Hendaklah engkau perwira perkasa. Semua sama. PS hanya. MLT hanya. Nggak ada yang lain. Oh, terima kasih Raymond. FAYH. Namun engkau harus tetap kuat dan perkasa. Dan menaati dengan seksama setiap hukum yang diberikan Musa kepadamu. Karena apabila engkau setia menaati semua hukum itu dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, engkau akan berhasil kemanapun engkau pergi. Nah, kan ini jelas sekali perjanjian yang luar biasa yang Papa berikan kepada kita. Syaratnya cuma satu, hanya kuatkanlah. Oke, saya baca terjemahan baru.
hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh bimbang. Saya minta maaf. Yang kita buat sungguh-sungguh itu ketika kita mendengar gosip. Ketika kita baca berita yang nggak jelas. Oh, terima kasih. Ini ada masukan dari anak saya, gembala di Makassar. Di novel Harry Potter ada setan namanya Dementor yang kerjanya menyebar dan mencium ketakutan. Jika Dementor itu mencium ketakutan pada seseorang, maka Dementor itu akan datang menyerapnya sampai habis. Mirip kayak sekarang. Kita dicekokin, terus berita menakutkan. Sampai hidup kita dihisap olehnya. Oleh berita setan itu hingga tak berdaya. Betul. Ini fakta, saudara. Di mana-mana orang yang lagi pilek, ya dengar ya baik-baik ya. Di mana-mana orang yang lagi pilek, bukan flu loh ya, pilek. Itu penciumannya pasti terganggu. Tapi bodohnya banyak orang. Baru nggak bisa cium. Mulai langsung, aku ini COVID. Ya kan goblokmu sendiri. Yang ngomong siapa? Maaf. Jadi betul setan itu bisa mencium siapa yang hatinya ciut. Siapa yang penuh ketakutan. Siapa yang nggak kokoh berdiri teguh di dalam Tuhan. Setan bisa mencium. Begitu setan mencium bau ketakutan pada hidup manusia, mereka datang. Itu yang dicari. Maaf, maka itu hari ini bertobatlah. Kita harus tahu. Jangan hidup ini diatur oleh orang lain. Biarlah firman Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tidak boleh ada yang lain. Ada yang komen 3M. Membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Terima kasih. Ada yang komen di Facebook saya, Bu Yanti. Membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman. Hidup ini luar biasa. Saya ulangi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Tiap hari kita ini belajar firman. Tiap hari. Maaf, saya punya kalimat yang jelek. Tiap hari belajar firman. Masih oon dan bodoh. Maaf ya. Karena kita cuma dengar. Tapi tidak mengucapkan. Itu tadi. Tidak melakukan. Oke, ada yang kirim. Ya, ini King James lagi ya, dari Alabama. Makasih Vero. Only. Hanya. Be you strong and very courageous. Jadilah kuat dan pemberani. Wih, luar biasa ini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Awas. Jangan oleng. Jangan oleng. Tetap di jalur antara dua garis itu. Kita nggak boleh keluar dari garis itu. Saya ulangi. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Harus ada di dalam jalur itu. Tidak boleh. Supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk kemuliaan yang luar biasa. Kita lihat. Tetap fokus. Wow, terima kasih. Saudara kita dari Sydney hadir. Makasih ya. Tetap fokus. Nah, jangan fokus ke berita COVID, goblok. Maaf ya saya ngomong ini. Supaya bertobat semuanya. Fokuslah kepada berita firman. Kita lihat, kenapa Nu sukses? Kenapa Nu berhasil?
Kenapa Nuh bisa mengalami hal yang luar biasa? Ingat tuh, zaman itu transportasi air belum ada. Jangan lagi kapal perahu, getek, tahu getek ya? Rakit itu belum dipakai orang. Nah, terus kenapa Nuh bisa berhasil? Kita buka Kejadian 6. Ya. Kejadian pasal yang ke-6. Ini loh membuat Nuh itu berhasil. Sederhana sekali kok keberhasilan Nuh. Dan kita sudah baca Yesua 1 ayat 7, 8, 9. Maka selanjutnya ini contoh konkret yang memperhatikan firman, yang menuruti firman. Kejadian 6 ayat 22. Ini membuat Nuh sukses. Gak apa-apa nak, nikmati apa yang Tuhan percayakan ya. Puji Tuhan. Lihat ini, Kejadian 6 ayat 22. Jadi tema kita diteguhkan oleh kehidupan Nuh. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ayat. Demikianlah Nuh melaksanakannya. Dia melaksanakan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka dibuatlah oleh Nuh setuju dengan segala perkara firman Tuhan kepadanya. Demikianlah dibuatnya. Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan Nuh melakukannya seperti semua yang telah Tuhan perintahkan kepadanya. Demikianlah dia melakukannya. FAYH. Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, sekarang kita tanya. Dari semua perintah yang Tuhan katakan kepada kita, jujur, kita lakukan atau tidak? Maka itu lagi sekali tema kita hari ini. Jangan kita memilih hidup ini diatur oleh pendapat orang, oleh kata orang. Oke, kembali ke Nuh. Ya, kita nggak bisa baca dari awal karena waktunya juga. Tapi kita masih ingat bukan? Ketika Nuh buat kapal sebesar itu, masih ingat nggak? Di pinggir sungai, di pinggir pantai, atau di atas gunung, di perbukitan. Ingat nggak? Aneh. Walaupun zaman itu orang belum tahu ini barang apa. Yang kedua, Alkitab menulis. Orang-orang di zaman Nuh, di atas gunung betul. Ini anak saya Pak Duki, Pak Mantri hebat dari Nabire. Ingat, orang-orang di sekitar Nuh waktu itu ngejek bukan? Bullying istilah sekarang. Bahkan mengatakan, Nuh kamu sudah gila ya? Barang apa itu sebesar itu kamu pakai? Saudara, 99% orang-orang tetangga-tetangga Nuh, sahabat-sahabat Nuh, itu gak ada yang mendukung satupun. Nggak ada. Bahkan mengejek. Ayo kira-kira kalau Nuh ada menjadi salah seorang di antara kita yang belajar hari ini dengan tema ini, kira-kira Nuh akan berhenti buat kapal atas perintah Tuhan? Tidak, karena diejek oleh orang semuanya. Ya, ini ada komen bagus. Makasih Hasan. Grace did not save Noah. Anugerah tidak menyelamatkan Nuh. Tapi obedience did. Ketaatanlah yang menyelamatkan Nuh. Terima kasih Hasan untuk komen ini. Saya ulangi. Grace did not save Noah. Obedience did. Ketaatan. Ya. Charlie. Words have power. Kata-kata itu punya kuasa, punya power.
Words created this universe. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu menciptakan alam semesta. Alam semesta. Nggak cuma bumi. Oke? Terus. Everything started with the word. Semua itu dimulai karena firman. Ingat Yohanes 1 ayat 3. The Bible says, Alkitab berkata, in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. In the same way, your word have creative power. Dari Bo Sanchez. Begitulah sebaliknya, kata-katamu itu menciptakan kuasa. Wih, luar biasa. Ya, dari Balikpapan ada komen. Hear and obey God's words every day. Dengar dan taati firman Tuhan tiap hari. Ya, Pak Joko dari Jakarta komen. Iya, di zaman sekarang. Kalau orang jadi kemungkinannya ada untuk berhenti bikin batra. Karena itu melawan arus. Bikin batra kok di bukit bukan di pantai. Betul. Maka itu saudara pilihan kita. Bagaimana ini? Untuk melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi itu luar biasa. Terima kasih Ini anak saya dari Raja Ampat. Komen. Ya. Adalah orang yang orang yang luar biasa di dalam ketaatannya. Maka itu saudara, hari ini ambil keputusan. Sudah, ya, COVID urusannya pemerintah. Bukan urusanmu dan bukan urusanku. Urusan kita cuma jaga hidup sehat, hidup bersih, pola istirahat yang benar, menjaga pikiran dan hati lewat firman Tuhan. Itu tugas kita. Lagi sekali urusan COVID ada yang ngurus. Nggak usah ikut-ikut. Maaf kalau ada yang tersinggung. Jangan sok jadi dokter. Maaf. Udahlah, ada yang ngurus itu. Ini yang Tuhan ingin. 2 Samuel pasal 5. Kenapa Daud berhasil? Ya, hidupnya tidak ditentukan oleh kata orang. 2 Samuel 5 ayat 25. Ya. 2 Samuel 5 ayat 25. Ini penting sekali di dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga untuk hidup mentaati segala yang Tuhan percayakan. Dan Daud berbuat demikian, berbuat apa saja artinya seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Ayat. Lalu Daud melakukan seperti yang diperintahkan Yahweh. TL. Maka diperbuatlah oleh Daud setuju dengan firman Yahweh kepadanya. Daud melaksanakan apa yang diperintahkan Yahweh. MLT. Dan Daud melakukan seperti yang Yahweh perintahkan kepadanya. Ini keberhasilan. Hidupnya diatur oleh Tuhan, oleh firman-Nya. FIH. Daud berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Dan ia berhasil mengalahkan musuh-musuh itu. Puji Tuhan. Jadi lagi sekali. Karena keberhasilan. Karena keberhasilan. Maka itu dalam hidup ini, ayo kita selalu mentaati firman Tuhan. Ini yang kita harus tahu. Ada yang komen, saya nggak tahu siapa, Peggy Woods, ya. Betul, Albert Lintang itu spirit of fear, ketakutan. Kita harus punya faith, punya iman untuk menghancurkannya.
Karena Tuhan Yesus yang ada di dalam kita lebih dari roh-roh yang ada dalam dunia. Betul sekali. Nah, jadi kemenangan kita, bukan di dalam doa puasa. Terus-teruslah doa puasa. Kalau enggak nurut, doa puasa itu enggak ada artinya. Bagi Tuhan, kalau ada orang Kristen rajin doa puasa, tapi enggak pernah nurut, itu di mata Tuhan kamu cuma demo mogok makan, supaya Tuhan kasihan. Enggak begitu. Puasa tapi dua blek keras kepala maunya sendiri, sakit mah kamu nanti. Kalau enggak nurut, enggak ada gunanya. Ingat itu ya. Karena semua akan terjadi karena ketaatan kita. Tuhan Yesus saja. Tuhan loh. Dia nurut pada Bapanya. Yohanes 5 ayat 20. Maka itu hidup ini jangan disetir, jangan diatur oleh kata orang. Jangan. Yohanes 5 ayat 20. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, dari Florida. Bayangkan kalau Nuh hanya taat sebagian dari yang diperintahkan Tuhan. Ukuran-ukuran yang diberikan Tuhan. Kapalnya bisa tenggelam. Pasti. Kalau Nuh nggak taat ngerjakannya bisa tenggelam kapal itu. Itu kapal yang luar biasa. Zaman itu belum ada ya alat-alat kapal. Oke, dari Balikpapan Jimmy, kata taat dibaca dari depan dan belakang sama, taat. Betul sekali. Ayo kita lihat Yohanes 5 ayat 20. Bentar. Sebab Bapa mengasihi anak. Ya. Bapa mengasihi anak. Oh, ini ada tambahan dari King James. And David did so as the Lord has commanded him. Dan Daud melakukan seperti yang telah diperintahkan Tuhan. Oke. Apa bukti Bapa di surga mengasihi Tuhan Yesus? Anak itu di ayat ini adalah Tuhan Yesus. Tapi percaya tidak, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, firman ini berlaku untuk kita karena kita juga anak-anak Bapa di surga. Sebab Bapa mengasihi saudara dan mengasihi saya. Apa buktinya dia mengasihi kita? Ini. Dan ia, Bapa, menunjukkan kepadanya, kepada Tuhan Yesus, baca baik-baik. Dan Bapa menunjukkan kepada Tuhan Yesus segala sesuatu yang dikerjakan Bapa sendiri. Kata sendiri itu kuncinya. Kepada kita juga Bapa menunjukkan segala sesuatu yang dia kerjakannya sendiri. Saudara, saya suka meneliti kata sendiri. Artinya tidak diwakilkan. Taat itu bergerak. Ini seorang gembala anak saya dari Tangerang Selatan. Taat itu bergerak, namun tidak menyimpang dari perintah. Amin, Jamie. Jadi Bapa mengerjakan segala sesuatu untuk ditunjukkan kepada kita anak-anaknya, kepada kita gerejanya. Itu dia kerjakan sendiri. Tidak ada yang wakilnya. Bahkan ia, Bapa, akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Ini loh saudara, dampaknya. Kalau kita hidup atas apa kata Tuhan, bukan atas apa kata orang. Ayat sebab Bapa mengasihi anak dan memperlihatkan kepada anak segala sesuatu yang dia sendiri lakukan. Dan Bapa juga akan memperlihatkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi supaya kamu takjub. PS, sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya semua yang dilakukannya sendiri. Malah
Papa akan menunjukkan kepadanya perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi, sehingga kalian heran. TSI, Papaku menghidupkan orang dari kematian. Demikian juga aku memberikan hidup kepada siapa saja yang aku mau. Papaku mengasihi aku. Itu sebabnya dia menunjukkan segala sesuatu yang dia kerjakan kepadaku. Bahkan dan Bapa akan melibatkan aku dalam hal-hal yang lebih besar lagi, supaya kalian menjadi heran. Luar biasa, saudara. Maaf, jangan tersinggung. Maka itu kalau ada di antara kita selama COVID ini merajalela, nggak ada hal-hal yang heran, hal-hal yang takjub. FYI ada? Oke. Karena Bapa mengasihi anak dan memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang dilakukannya. Anak akan melakukan mujizat yang lebih besar daripada penyembuhan orang ini. Terima kasih. Nah, jadi selama COVID ini, apa yang saudara kerjakan dan tidak membuat orang lain takjub atau heran, berarti saudara sedang tidak mengerjakan apa yang Bapa di surga kerjakan untuk saudara. Wih, ini yang kita harus ubah dalam hidup kita. NIV, for the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than this, so that you will be amazed. Jadi Papa itu sangat rindu menunjukkan hal-hal besar yang dia kerjakan sendiri. Maaf. Maka itu betapa bodohnya kita kalau kita disibukkan oleh berita COVID dan kita rajin membroadcast kembali ke banyak orang. Betapa bodohnya kita. Harusnya kita broadcast, kita beritakan kepada banyak orang perbuatan-perbuatan Papa kepada kita, anak-anaknya, karena dia mengasihi kita. Wih, itu kan luar biasa. Ayo ceritakan, sehingga banyak orang terkagum-kagum dan orang-orang heran melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, yang dikerjakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Jadi hari ini keputusan kita, stop diatur oleh orang lain, diintimidasi, diteror, ditakut-takuti. Baru panas sedikit, mungkin gak ada apa-apa. Ya karena metabolisme tubuh kita toh. Aduh, ini kok panas ya. Jangan COVID nanti. Bukan. Jangan begitu. Ayo kita tetap percaya. Ya, asal hidup kita mau taat. Maka itu jangan isi kuping ini dengan berita-berita yang gak benar. Jangan. Isi telinga kita dengan berita-berita firman yang menghibur, yang menguatkan itu. Supaya kemenangan selalu ada dalam hidup kita. Dan kalau kita menang, maka kita akan memberkati banyak orang. Wah, ini anak saya dari Taipei. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami boleh belajar kebenaran ini. Karena dengan firman ini saudara, kita dikuasai penuh oleh kehendak Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh pendapat Tuhan, oleh kemauan Tuhan. Kita dikuasai penuh, tidak bisa lagi diatur, disetir oleh siapapun juga. Maka itu penting kita selalu mentaati apa yang tertulis ini. Ini luar biasa. Ada komen lagi ini. Itu benar sekali. Orang-orang, ini anak saya komen. Orang-orang sekarang lebih mengeluh-elukan si COVID
daripada nama Tuhan benar, ayo kurangi. Bahkan jangan sebut. Lebih baik sebut nama Tuhan Yesus, kita muliakan. Makasih Markus. Untuk apa yang kamu ingatkan kepada kita semua. Mari kita lihat firman yang lain. Sehingga kita makin kuat, makin kokoh di dalam perjalanan iman kita. Melakukan kehendak Tuhan. Ya, dari Lampung gak usah mikirin COVID. Dia aja gak mikirin kita. Jangan, betul sekali itu. Mikirin Tuhan saja. Karena tiap saat Tuhan menunjukkan kasih dan perbuatan yang besar kepada kita. Ya, ini dia. Oke, kita harus menang untuk menghadapi semua tantangan yang ada ini. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Kita melihat ya, perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Matius pasal 14. Saya sebentar cari ayatnya sehingga kita tidak bisa dikalahkan lagi oleh semua kejahatan si iblis itu. Ya. Matius 14 mulai ayat mulai 22, maaf supaya jelas. Ayat 22. Saudara perhatikan yang merintah siapa? Ya, yang merintah siapa? Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi setelah makan mujizat itu ya 5.000 laki-laki saja. Yang lain disuruh pulang setelah makan kenyang. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Nah, perhatikan. Jelas yang memerintah itu Tuhan Yesus. Ayat 23. Terjadi apa? Ya, terjadi apa? Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang dan murid-murid itu nyebrang, bukan? Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jangan lupa, ini diperintah. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Nah, ada masalah. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, TSI. Sementara itu perahu kami sudah berada di tengah danau. Dan perahu itu sedang dihantam ombak karena angin kencang bertiup dari arah yang berlawanan. 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, TSI, pagi-pagi buta. Yesus datang kepada kami dengan berjalan di atas air. Saya harap saudara mengerti. Walaupun di pembacaan ini tidak dituliskan berapa jam setelah mereka nyebrang, Tuhan Yesus naik ke bukit, sampai mereka mengalami bahaya angin badai menimpa perahu mereka. Itu enggak ditulis berapa jam. Tapi kan enggak lewat 6 jam. Betul tidak? Baru beberapa saat mereka berpisah dari gurunya. Lihat. Siapa yang mengendalikan mereka? Sehingga mereka ketakutan. Siapa yang mengatur, menyetir, sehingga mereka ketakutan? Jawabannya ya angin badai itu. Karena mereka mempercayai angin badai, gelombang laut yang begitu besar, lebih daripada mempercayai Tuhannya yang memerintahkan mereka untuk nyebrang duluan. Saya harap saudara ngerti kalimat ini. Saudara, sering kali situasi, kondisi, keadaan di sekitar kita itu juga bisa mempengaruhi, bisa membuat kita ngambil keputusan yang salah. Sering kali seperti itu.
kata orang sudah kita bahas dari tadi. Sekarang situasi, keadaan, cuaca, apa sajalah, keuangan yang habis, macam-macam. Itu bisa mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan yang salah. Saya ulangi lagi, jangan kita mau seperti itu. Apalagi yang nyuruh Tuhan Yesus untuk nyebrang. Akhirnya Tuhan Yesus tahu. Ini yang luar biasa. Saudara baca baik-baik. Mereka tidak berteriak. Ya, Yesus, di mana engkau Yesus? Tolong kami. Enggak. Tuhan Yesus tahu sendiri. Wih, ini pelajaran iman yang kita harus miliki. Tuhan Yesus tahu sendiri. Enggak diberitahu murid-muridnya. Hebat bukan? Saya sering memberi ilustrasi. Kalau Tuhan Yesus memerintah. Ya, saya ulangi. Kalau Tuhan Yesus memerintahkan kita. Kita pasti, maaf, dia pasti bertanggung jawab. Oh, ini saya mau baca komen anak saya, saudara kalian. Adi Gunawan, ya, yang tunanetra di Malang. Ini bisa nulis loh, dia di kolom chatting. Terima kasih Bapak. Kami baru saja mengadakan webinar untuk membantu orang-orang dengan low vision. Ya, yang tidak buta total, tapi pandangannya sudah rendah sekali. Atau orang-orang yang baru mengalami hambatan penglihatan. Yang diikuti oleh peserta dari beberapa kota di Indonesia. Puji Tuhan, maju terus. Ya, itu membuat kuat dan menolong banyak orang. Jadi ini tunanetra sekarang menolong banyak tunanetra yang lain. Dengan teknologi yang luar biasa. Saudara boleh kontak nanti dengan Adi Gunawan. Cari Adi Gunawan Institute dari Malang. Ya, cari di Google, cari di YouTube. Tapi ada dua Adi Gunawan. Ya, yang satu itu yang pakar hipnoterapi, tapi yang ini tunanetra. Jadi banyak sekali di situ. Ini yang kita harus tahu. Ilustrasinya begini. Siapa pernah dengar orang-orang kerja yang disebut sales atau kanvas? Ya, ada satu perusahaan atau satu toko punya tim untuk keliling ke banyak daerah di Indonesia. Ya, itu namanya tim kanvas atau yang menjajakan barang-barang. Nah, setiap mereka yang diutus oleh perusahaan itu pasti biaya perjalanan, biaya nginap, biaya makan, dan keperluan yang lain itu pasti perusahaan yang nanggung. Nggak mungkin mereka dibiarkan menderita kelaparan, nggak punya uang untuk nginap, nggak mungkin. Ngerti nggak ilustrasi? Apalagi kalau Tuhan Yesus yang memerintah. Kamu duluan ke seberang, nanti aku nyusul. Nggak mungkin dia nggak bertanggung jawab, saudara. Dia pasti bertanggung jawab. Amin kan ini. Maka itu nih kisah yang luar biasa. Baru berpisah beberapa saat. Dan Tuhan Yesus belum memakai tubuh kemuliaan. Karena dia belum bangkit. Kembali. Matius 14. Sekarang ayat 26. Ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Nah ini loh yang seringkali kegoblokan kita itu. Jelas murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Oke? Saya baca terjemahan yang lain. Ketika para murid melihatnya berjalan di atas air. Murid melihat. Terjemahan lama. Apabila dilihat oleh murid-muridnya akan dia berjalan di atas air tasik itu. PS. Ketika pengikut-pengikutnya melihat ia berjalan di atas air. TSI. Ketika kami melihat dia berjalan di atas air. Saudara. Jadi mereka tidak melihat orang lain. Mereka melihat Tuhan Yesus, guru mereka. Yang baru berapa saat yang lalu berpisah. Kamu duluan ya ke seberang, aku naik ke bukit berdoa. Bagaimana melihat jelas
itu gurunya, itu Tuhan Yesus. Tapi mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Rasanya. Maaf ini ya. Kalau Tuhan Yesus model saya, mau ditolong diteriakin setan, saya tiup perahu itu biar terbalik. Maaf, untung Yesus nggak kayak saya, maafkan. Mau ditolong diteriakin setan, keterlaluan betul murid-murid itu. Maka itu saudara, yuk kita belajar lewat kejadian ini. Tuhan Yesus itu sangat bertanggung jawab. Dia mengasihi kita. Nah, jadi mereka dipengaruhi, disetir bukan oleh kata orang, tapi oleh situasi atau kejadian atau keadaan yang mereka alami saat itu. Sampai mereka nggak lihat itu Tuhan Yesus yang benar, dikira setan. Hari ini harus ada pertobatan total di hidup kita. Bagaimana kita harus tahu siapa yang memerintah kita. Ada yang tanya, Papa bagaimana kalau yang mengarahkan menyetir kita itu adalah otoritas rohani di atas kita. Padahal kita sendiri merasa belum mendapat arahan Tuhan. Nah, ini pertanyaan bagus. Maafkan saya. Tidak semua otoritas rohani yang di atas kita itu hidup saat itu loh ya. Hidup menyatu dengan Tuhan. Sehingga walaupun di atasan rohani kita, pemimpin kita dalam pelayanan. Tapi kalau saudara merasa Tuhan gak menyuruh begitu, ya sampaikan. Maafkan, saya belum bisa menerima karena saya merasa Tuhan gak begitu. Ya setelah itu lihat aja risiko berikutnya. Saudara tetap diterima atau yang kedua ya diusir lah, ya sudah. Kalau diusir lah pergilah cari yang lain lagi. Atau kalau saudara sudah dewasa secara rohani, ya sudah saudara memiliki otoritas dan saudara jadi pemimpin, mentor, membawai banyak orang lain. Udah begitu saja. Ditulis Kisah Rasul 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut. Felix itu pejabat Romawi zaman itu. Dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu, untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Kalau kebanyakan orang sakit dengan COVID dan mempengaruhi banyak orang, kita juga harus sakit gila untuk memberitakan kabar baik dan mempengaruhi mereka pada jalan yang benar. Amin. Jadi kita harus mau mempengaruhi yang benar. Amin. Luar biasa Remo. Betul. Firman Tuhan ini dahsyat sekali. Jadi ada dua hal yang bisa mempengaruhi kita. Kata orang, pendapat orang. Dan yang kedua, situasi di sekitar kita. Jangan kita mau diatur oleh dua-duanya. Mari kita hidup hanya atas apa kata Tuhan. Firman-Nya ini renungkan baik-baik supaya kita menang. Ayo semua kita menjadi pemenang mulai hari ini. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan atas kita. Maka ketika kita taat, kuasa Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, COVID sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Asal hidup kita benar di hadapan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat menjadi pelaku firman Tuhan.